Selamat pagi, apa kabar Anda di rumah? Setiap hari Senin ini akan ada satu program baru yang nampaknya akan menemani Anda pada setiap hari Senin, yakni ada satu program baru dari iNews Bandung untuk menemani Anda. Program ini adalah sebuah program di mana terkait dengan sebuah program untuk menguak kira-kira kesehatan seperti apa dalam sebuah program dokter Anda. Dan untuk itu di sebelah saya sudah ada Dokter Eli. Dokter Eli, apa kabar? Baik. Dan juga ada Pak Sugi. Pak Sugi, selamat pagi. Pagi. Mereka ini dari CMI dan setiap hari Senin kita ada sebuah program untuk menguak kira-kira kesehatan itu seperti apa. Untuk nantinya kita akan sama-sama belajar begitu ya. Kira-kira seperti apa dan juga apakah ada faktor-faktor kesehatan lain ataupun seperti apa kita akan kuak setiap hari Senin. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita pertama akan mengungkap kira-kira klinik CMI itu seperti apa? Karena mungkin kalau saya secara pribadi gitu Pak ya, sudah sangat mengenal klinik CMI. Namun juga mungkin siapa tahu ada di luar sana yang masih belum mengetahui kira-kira klinik CMI itu seperti apa. Oke, mungkin saya akan ke Pak Sugi terlebih dahulu. Silakan Pak Sugi. Baik, klinik CMI adalah klinik utama yang menggabungkan dua keilmuan, ya, di mana kita menggabungkan medis konvensional dengan komplementer, ya, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan angka kesembuhan pasien. Ya, kalau konvensional jalan sendiri, komplementer jalan sendiri itu udah biasa. Ya, dan saat ini kita berusaha menggabungkan dua keilmuan tersebut. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak dengan metode pengobatan, ya, dari zaman dulu sampai mulai masih zaman kerajaan-kerajaan lah sampai sekarang itu banyak metode pengobatan. Kemudian juga di zaman modern ini juga ada metode pengobatan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa masing-masing ini memiliki nilai kelebihan untuk menyembuhkan pasien. Ya, oleh karena itu di CMI kami menggabungkan dua keilmuan tersebut. Tujuannya meningkatkan penyembuhan pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kalau kita bisa melihat mungkin di masyarakat masih ada kebingungan Pak ya, antara kemudian memilih yang tradisional ataupun yang secara medis. Nah, mungkin klinik CMI ini menggabungkan antara keduanya itu seperti apa? Iya, jadi gini, misalkan saya ambil contoh aja. Misalkan Bapak sakit kepala gitu ya, atau kesleo gitu ya. Nah, orang kan yang umum sekarang kalau ke dokter cuma operasi kalau kesleo. Sementara zaman dulu diurut gitu kan. Nah, sebetulnya mana sih yang paling baik? Kita nggak bisa bilang mana yang paling baik karena dua-duanya juga ada yang sembuh. Gitu. Nah, jadi kita mencoba ambil titik tengahnya. Bahwa pada saat orang menjalani terapi komplementer, dia juga merasa sakit. Misalkan diurut dia sakit, supaya jangan sakit ya dia minum penahan nyeri gitu. Nah, itu kita kombinasikan. Ada kombinasi antara tradisional dan juga ada kombinasi secara medisnya seperti apa. Nah, saya akan bertanya kepada Dokter Eli terlebih dahulu. Dokter Eli, tadi Pak Sugi sempat menanyakan terkait dengan ternyata ada yang sembuh juga secara tradisional, ada juga yang sembuh secara medis. Sebetulnya kalau di komplement seperti ini, apakah kemudian akan menjadi sesuatu yang mungkin lebih manjur gitu? Jadi memang selama tujuannya itu untuk kepentingan pasien, untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien, memang sudah dikenal yang namanya integrated healthcare seperti itu. Jadi memang menggabungkan kedokteran konvensional dengan kedokteran komplementer dan alternatif. Selama memang kedokteran komplementer dan alternatifnya itu sudah terbukti secara ada buktinya, evidence based medicine kalau kami tahu kenalnya. Jadi ada bukti bahwa memang pasien itu dengan pengobatan komplementer tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding mungkin pengobatannya hanya satu metode. Saya sebetulnya sedikit penasaran. Nah, kalau secara medis mungkin lebih jelas begitu ya, ada tinjauan, jurnal dan segala macam. Nah, kalau secara tradisional yang digunakan oleh CMI itu seperti apa? Apakah tradisional yang digunakan juga sudah sesuai dengan standar atau seperti apa? Silahkan, Pak Sugi. Kami sebetulnya kita nggak mau bilang tradisional sih, Mas Iwan. Kita bilang komplementer. Karena di Indonesia ini kesannya begitu tradisional, bilangnya wah ini dukun, kampungan gitu. Ini enggak, kita komplementer. Jadi kan tren di dunia ini sekarang ada dua, personalized healthcare dan holistic healthcare. Ya, jadi di CMI ini kita memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya personalized,
holistic healthcare, gitu ya. Jadi kita gabungkan tuh tadi komplementernya dapat, kemudian medis konvensionalnya atau medis modernnya itu dapat. Ini nih ya yang luar biasa. Justru mungkin ini bagi Anda semua justru yang sangat dicari itu seperti ini gitu ya. Nah sekarang kita ke Bu Eli. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal 7 prinsip menjaga kesehatan gitu ya. Nah sebetulnya prinsip apa saja sih yang sebetulnya harus dimiliki oleh setiap orang, terutama masyarakat yang ingin hidup secara sehat begitu. Mungkin ke Dr. Eli terlebih dahulu. Mungkin sebelum kita membahas 7 prinsip itu, pertama saya mau menjelaskan dulu siapa sih yang mengutarakan atau mencetuskan 7 prinsip menjaga kesehatan. Nah, jadi yang kita akan bahas di sini nih 7 prinsip menjaga kesehatan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri merupakan tokoh besar di bidang kedokteran. Beliau dikenal sebagai the father of early modern medicine. Juga dia bilang sebagai the prince of physicians gitu. Jadi karena memang warisan dan ilmu yang beliau berikan dalam bentuk buku, terutama buku yang sangat terkenal yaitu The Canon of Medicine. Itu memang dianggap sebagai suatu ensiklopedia kedokteran yang banyak dipakai di fakultas kedokteran di dunia selama beratus-ratus tahun seperti itu. Nah, jadi dari beliau inilah muncul 7 prinsip menjaga kesehatan versi menurut Ibnu Sina. Nah, yang pertama itu kita bahas yang pertama dulu ya, Pak. Dengan cara menjaga keseimbangan dari temperamen. Maksudnya di sini mungkin sebagai keseimbangan dari pikiran. Seperti kita tahu ya ada mind, body, and soul. Juga tentang keseimbangan panas dingin, asam basa, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, sebetulnya gunanya untuk kesehatan seperti apa kita akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Anda.